Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa astaghfirullahal azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihil ma'ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim amma ba'd. Para ibu jamaah Masjid Dzikir Pondok Pesantren Nurul Izzah yang saya cintai, para pemirsa di manca berada yang saya hormati, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam acara kajian Al-Quran. Semoga kita diberi ilmu manfaat, ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk mencapai bahagia dunia akhirat. Amin. Salawat salam semoga terlimpah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajari kita syariat Islam yang terangkum dalam Quran hadis. Mudah-mudahan kita istiqomah menjalankan syariat Islam sampai akhir hayat kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan kaji Quran surat Al-Qasas ayat 76 sampai 81, pelajaran dari kisah Qarun. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah Qarun? Qarun itu temannya Fir'aun, Haman, Qarun, ya Fir'aun itu selihting, seteman, ya. Nah, kita dengarkan dulu bacaannya nanti oleh Ibu Haja Muflihah, terjemahkan baca Nuri Maria Ulfa. Namun kita awal dengan bacaan surat Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ila hadrat Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila hadrat Syekh Bil Hasan Ali Syadili wa ila hadrat Syekh Maulana Arif Billah Muhammad Saddaha Syekh Maulana Arif Billah Muhammad Ghibaqum wa ila hadrat Syekh Maulana Haji Adlan Ali wa masyayikhina ma'allimina nafa'ana fi din wa din al-akhirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Disilahkan baca Muflihah dengan baca Nuri Maria Ulfa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين
قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat, dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat darinya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besarlah bagimu, para Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Maka kami benamkan harta Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Baca Mublihah, Baca Nuri. Pemirsa, Masya Allah, kisah Korun yang begitu kaya raya ternyata perlu menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana endingnya? Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 76, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil 'usbati ulil quwwati idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Inna Qaruna, sungguhnya Qarun, karena ada min kaum Musa dari kaumnya Nabi Musa. Fabagha, maka menganiaya alaihim pada mereka. Wa atainahu, dan Allah memberinya al-kunuzu, gudang harta. Apa inna mafatihahu, bahwa kunci-kuncinya latanu niscaya memberatkan bil usmati dengan segolongan ul kuat yang punya kekuatan. Membawa kunci tok itu loh keberatan segolongan orang yang kuat-kuat. Ketika berkata kepadanya, qaumul la tafrah, jangan kau bangga. Innallah, bahwa Allah la yuhibbul farihin, tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Bagaimana kelanjutannya pemirsa? Ikuti selanjutnya berikut. Korun oleh Allah dikaruniai harta. Hartanya bukan banyak tapi banyak, melimpah ruah. Dikisahkan gudang tempat nyimpen harta, kuncinya saja itu loh dipikul beberapa orang yang kuat itu loh, mereka masih keberatan. Kita bisa tahu berapa puluh apa berapa ratus gudang hartanya itu, saking kayanya, Masya Allah. Tetapi dia baru alaihim, menganiaya pada kaumnya, berarti berbuat tidak adil kepada kaumnya, apakah sebagai tenaga kerjanya dan lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah olehmu, berarti semua yang membaca ini, carilah fima, dalam hal ataka, yang telah memberi kepadamu Allah ad-dar akhirah, kebahagiaan negeri akhirat. Ada surga, kenikmatan surga, carilah kebahagiaan negeri akhirat itu. Wala tansa nasibaka, wala tansa, dan jangan lupa nasibaka, nasibmu fit dunya, di dunia. Jadi di dunia itu hanya sekedar jangan lupa nggak dunyane gitu. Tapi tujuannya ya orientasinya adalah akhirat. Karena lewatnya dunia jangan lupa sambil lalu, bukan tujuan dunia. Kalau tujuan dunia cari atas sebanyak-banyaknya, bikin rumah yang bagus, mobil yang bagus, yang mewah, kalau sudah tercapai seneng, itu dunia. Habis itu akhiratnya luput dari perhatiannya. Nah kalau seperti itu ya bahagianya di dunia, akhirat nggak ada. Kenapa? Karena bahagianya ditinggal di dunia, tidak dibawa ke akhirat. Di akhirat ya nggak bisa bahagia, nggak bisa di surga karena ditinggal. Masya Allah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuatlah baiklah kepada orang, kepada siapa? Kepada semua orang. Sebagaimana Allah berbuat baik padamu. Kau dikasih sebegitu banyaknya oleh Allah. Berbuat baiklah kepada manusia, kepada orang lain. Allah sudah baik ngasih harta sebegitu banyaknya. Dan jangan kau latamil fasad, jangan melakukan kerusakan di bumi. Karena innallaha la yuhibbul mufsidin, Allah enggak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi. Masya Allah. Kisah Korun itu dalam hal harta sukses. Karena orang yang sukses biasanya lalu semena-mena, lalu sombong. Yang kena siapa? Orang-orang yang lemah di sekitarnya. Makanya kaumnya sampai memberi peringatan, la tafroh, kamu jangan bangga, kamu jangan berfoya-foya.
Innalillahi bil fadhin. Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Dengan kakaknya itu loh diberi Allah, dikasih Allah. Kalau bukan kasih Allah kita nggak punya apa-apa. Lalu dilanjutkan nasihatnya, carilah kebahagiaan akhirat. Di dunia hanya sekedar sambil lalu saja, nggak lupa kebutuhan di dunia. Perlu sehat, perlu rumah, perlu kendaraan dan sebagainya. Dan berbuat baiklah pada manusia. Jadi sebenarnya di dunia itu kita nggak ada artinya apa-apa kalau tidak bermanfaat bagi manusia. Gitu betul. Kalau kita nggak berbuat baik pada manusia kan nggak ada manfaatnya apa-apa. Coba pengen punya tetangga kaya raya, mobilnya mewah banyak lagi, rumahnya mewah semuanya serba, tapi nggak pernah ada manfaatnya bagi tetangga. Iya. Yang nggak pernah kumpul-kumpul, nggak pernah urunan, nggak pernah ikut apa. Ada manfaatnya enggak? Enggak ada manfaatnya. Wujudu keadamihi. Ya. Itu kalau mati mungkin jarno aja mulai dewe mungkin itu. Ya Allah. Jadi kita itu cari bahagia itu orientasinya adalah akhirat. Loh akhirat bukan jadi apa ngelentuk gitu ya kehidupan akhirat jadi ngelutuk gitu. Bukan, akhirat itu keren. Bagaimana enggak keren? Dia banyak zakat, banyak sodako, banyak jariah, banyak wakaf kan jadi keren. Hartanya banyak, sodakonya banyak. Kenapa? Karena orientasinya akhirat. Kalau sudah sodako banyak, sudah wakaf, sudah jariah, apa yang didapat? Balasan bertumpuk-tumpuk di dunia, pahala bertumpuk-tumpuk di surga. Nggih napa mboten? Keren. Jadi orang orientasi akhirat itu orang yang segalanya dicukupi oleh Allah. Segalanya diberi kelebihan oleh Allah. Bukan orang itu ngeludu apa akhirat soalnya, bukan. Justru akhirat itu masya gitu. Orang hidup akhirat itu keren. Pasti kalau hartanya banyak, hatinya jernih, perilakunya baik, kumpulannya orang baik, dan pasti tampak bahagia, senyum. Kenapa? Ya hatinya itu senang. Karena apa? Yang dicari ketemu. Apa? Bahagia. Bahagia sodako, bahagia jariah, bahagia wakaf, itu adalah bahagia yang tidak bisa diomongkan. Hanya dirasakan oleh hati. Hanya terpancar pada wajah. Jadi wajahnya ceria, berseri-seri. Ya ayu kalau perempuan masuk ganteng. Jadi wajahnya terutama pada wajah bagus, itu Masya Allah. Kenapa? Karena hidupnya bukan untuk dunia. Coba kalau cari dunia, Masya Allah tiap hari yang dipikir gimana ya kalau nanti nggak dapat laba, gimana nanti nggak bayar, gimana? Itu terus mencurang. Kenapa? Terus sibuk dengan dunianya, hanya cari dunia. Ada kebahagiaan, kebahagiaannya semu. Seperti mengejar bayang-bayang fata morgana, Masya Allah. Maka carilah bahagia akhirat. Nanti dunianya pasti Allah kasih. Dan berbuatlah pada orang. Jangan berbuat kerusakan. Nanti kembalinya pada dirinya sendiri. Apa kata Qarun? Qala innama udiduhu ala ilmin indi awalam ya'lamu anna Allah qad ahlaga min qablihi minal quruni man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a wa la yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Qala berkatalah Qarun innama utituhu sesungguhnya aku memperoleh hartaku ini ala ilmin indi karena pengetahuanku. Karena kemauanku, karena ilmu yang ada padaku. Jadi aku bisa nguasai inilah, aku kan karena bisa IT. Nonton ya, berapa tahap itu aku terus dalani, ini karena aku tahu dan aku tahu ilmunya. Jadi dikira bukan dari Allah, dariku. Lah aku loh bicara apa kalau bukan dari Allah? Ya ilmunya dari mana? Dari Allah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajari manusia, Nabi Adam ilmu semuanya. Semua ilmu dari Allah, tidak ada yang dari Allah. Man saya kasih paham, berarti dikasih ilmu oleh Allah. Dia mengatakan itu dariku, usahaku, ilmuku, apalagi jerih payahku, dikira darinya saja. Oleh Allah disadarkan. Awalam ya'lam, apa dia tidak tahu,
annallaha qad ahlaka min qablih, bahwa Allah telah menghancur leburkan minal quruni, sebelum kurun itu apa, dari masa beberapa umat sebelum dia, man asyaddu min quwwah, orang yang lebih tinggi kekuatannya, lebih dahsyat kekuatannya, wa aktsaru jam'ah, dan lebih banyak mengumpulkan hartanya, tambah banyak, tapi ya lebur semua. Bagaimana orang-orang yang dulu membanggakan diri, wala yus'alu, dan tidak ditanya an dzunubim, dari dosa-dosa mereka, al mujrimun, orang-orang yang berdosa itu. Dulu orang sebelum kamu sudah dihancur leburkan oleh Allah, padahal lebih kuat dan lebih banyak hartanya, bisa kok dihancurkan Allah. Gitu Qarun membanggakan diri, katanya dariku. Allah itu kalau menghancurkan gampang saja. Iya. Orang dulu yang lebih kuat, lebih kaya dihancurkan, dan jangan ditanya dosanya seberapa. Iya. Menghalalkan segala cara, wal-wal kedual. Iya. Kadal-kadal, aspal-aspal. Ya Allah, tidak lagi mereka memperhatikan bagaimana dosa harus dihindari, tapi ditabrak. Maka nggak usah ditanya bagaimana dosanya mereka itu, ya Allah. Qarun mengatakan bahwa yang ku dapat ini karena kemampuanku. Lalu disadarkan bahwa Allah itu loh mampu untuk menghancurkan kurun atau apa ya, kaum sebelummu, sebelum Qarun, pada mereka lebih kuat, lebih kaya. Allah tidak sulit untuk membuat apa saja yang Allah kehendaki. Fakharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hazzin azim. Fakharaja, maka keluarlah Qarun ala qaumihi, pada kaumnya, fi zinatihi, dalam perhiasannya. Pakai baju kebesaran, pakai mobil mewah, pakai segalanya serba mewah, lewat jreng di hadapan kaumnya. Apakah kata kaumnya? Masya Allah. Qala, berkatalah alladzina, orang-orang yang yuridun al-hayatad dunya, menghendaki kehidupan dunia. Ya laitalana. Coba kami, ya. Coba kami, ya laitana, kenapa tidak kami, gitu, atau celaka kami. Mislama utia, coba kami diberi seperti yang diberi Qarun. Inna, bahwa dia ladzu hazzin azim, dia punya bagian yang besar, punya rezeki yang benar-benar mengagumkan. Itu kata kaumnya yang senang dunia, yang hubud dunia. Begitu lihat Qarun, ndane aku ngono ya, ndane senenge Qarun cek akeh rezekine, kok gak aku ya. Itu orang yang suka dunia. Bagaimana orang yang punya ilmu? Masya Allah. Wa qala alladzina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila sholiha wa la yulaqaha illa sabirun. Waqala, dan berkatalah alladzina, orang-orang yang mereka telah diberi al-ilma, ilmu, wailakum, celaka kalian, thawabullah, pahala Allah, khairun, lebih baik, liman amana, bagi orang yang beriman, wa amila, dan mereka melakukan sholihan kebaikan, wala yulaqaha, dan tidak bisa melaksanakannya, menemuinya, mengharunginya, illa sabirun, kecuali hanya orang-orang yang sabar saja. Masya Allah. Sebelum dilanjut, ada yang bertanya? Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan punya, tadi dikatakan bahwa di ayat 77 dikatakan bahwa apa yang dianugerahkan kepada Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Di kehidupan kita Bunyai, itu yang sering kita lihat atau saya lakukan adalah biasanya ke anak-anak kita itu sekolah sing jurusane sing yo opo engko terus terakhir sugih kan gitu kan. Terus kalau tidak berhasil di situ, anak-anak ini tertanam bahwa dia harus ambil jurusan, harus pintar, kemudian kaya raya. Nah di sini satu ya Bunyai, itu bagaimana Bunyai merubah mindset sehingga anak-anak kita itu menjadi, atau kita orang tua itu tidak
berpikiran seperti itu. Karena lebih sering dikatakan itu sudah suatu keberhasilan. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan perempuan Bu Nyai? Karena kadang-kadang bersikap sama, perempuan juga carilah ilmu yang jurusannya yang menjadikan kaya. Nah, kemudian yang pertanyaan yang ketiga, bagaimana berbangga-bangga Bu Nyai dengan keberhasilan anak-anak kita? Apakah itu juga termasuk tidak diperbolehkan? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya. Yang pertama, tadi ayat 77 Allah berfirman, carilah olehmu kebahagiaan akhirat, tapi jangan lupa bahagia dunia. Berbuat baiklah kepada orang sebagaimana Allah berbuat padamu, gitu kan. Nah, bagaimana kalau memacu anak-anak kita sekolah, cari jurusan, nanti bisa kerja, nanti setelah makmur, sehingga anak-anak terobsesi seperti itu. Aku harus sukses, aku harus kaya, aku harus bisa. Hanya yang dicari dunia saja. Bagaimana mengatasi itu? Lalu yang kedua tadi tentang perempuan, apakah juga seperti itu? Ayo wedok ya kuliah sampai mari, podo mek cacakmu, lapo kok gitu ya. Perempuan, bagaimana perempuan? Dan yang ketiga adalah tentang berbangga-bangga anak-anak, Masya Allah. Yang pertama, Nabi bersabda begini, ada 3 orang cari ilmu tapi masuk neraka. Nabi itu sabdanya gini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Bagaimana barang siapa lewat jalan untuk cari ilmu, maka dimudahkan jalannya cari surga. Orang cari ilmu itu sebenarnya sama dengan berjalan masuk surga. Tetapi 3 tadi masuk neraka, cari ilmu tapi masuk neraka. Nomor 1, cari ilmu hanya untuk cari dunia. Nomor 2, cari ilmu untuk mendebat. Cari ilmu untuk yang ketiga, untuk bohongi orang. Ini masuk neraka. Jadi cari ilmu bukan untuk bahagia dunia akhirat, tapi hanya cari uang saja. Tentu akhirnya orientasinya hanya dunia. Tidak mikir, gak iso ngaji, gak ada masalah, yang penting matematika oleh songong, sambil negeri, gitu kan. Gak iso ngaji, gak apa-apa, orang masuk penentuan ranking misalnya. Al-Quran agama 6 gak apa-apa, lulus isan, 6 lulus. Lah kalau biologi harus 9 nanti bisa ke kedokteran. Kimia, fisika harus bagus, nanti kalau gak gitu, yang dikejar itu. Lalu anaknya jadi terobsesi, pokoknya kok kudu masuk kedokteran, masuk ke negeri, masuk ini, yang seperti itu. Nggak mikir sholatnya piye, ngajine piye, wudune sah tah gak, mbok dipikir belas. Posone poso tah gak, apa mokel polane ada es degan siang-siang apa gimana gitu. Nggak kepikir itu yang tidak benar menurut Rasulullah. Akhirnya melahirkan manusia-manusia yang hanya mengejar dunia. Sebaiknya gimana? Ya imbang. Sekolah nak, nek saya dokter tapi sholat aja lali awal waktu jamaah, nek bengi tahajud ya mama. Akhirnya akhirat iya, dunia iya. Ya, bukan hanya mengejar akhirat. Dia menghentikan, aku baca Quran dulu, wanti-wanti sebelum selesaikan dulu, baru berangkat kuliah misalnya. Iya. Lalu aku sedekah dulu di masjid subuh-subuh. Itu masih mementingkan mengenai akhirat. Sehingga obsesi orientasi hidupnya bukan untuk dunia selesai titik, bukan, tapi menjangkau akhirat. Dunia hanya sebagai sarana. Aku harus kaya, nanti kalau kaya bisa bikin panti asuhan, bisa bikin pondok, bisa bikin musola, nanti pahala. Nah itu yang dituju, karena hartanya untuk akhirat. Kita bilang seperti itu, bukan hanya untuk dunia asli. Kemudian yang kedua, anak-anak perempuan. Kalau anak laki itu disekolahkan pinter supaya bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Kalau anak perempuan pinter supaya bisa didik anaknya dan masyarakatnya. Perempuan enggak pinter itu, kata perempuan bodoh, lahir anak bodoh. Kalau bodoh, miskin, maka perempuan pun harus pinter. Karena penentu manusia itu bagian kualitasnya tergantung perempuan. Apakah istri, apakah ibu. Ibu kasih makan tiap hari, dikasih makan nasi,
kemudian sayurnya mie, ikannya dadar jagung. Lah gak pinter belas itu. Saking bodoh kenapa nggak tahu mana zat pembangun, mana zat pengatur, mana zat tenaga. Harus ada untuk otak, harus ada protein, hewani, nabati. Untuk mengatur harus ada sayurnya, merah apa hijau apa kuning, sayur ada buah, lalu baru tenaga, nasi, ubi dan sebagainya. Ibu pinter, anaknya pinter. Lah hamil, ibunya hamil, nggak pinter, ya nggak karu-karuan, Masya Allah. Maka anak itu harus pinter karena dia penentu umat manusia itu kualitasnya bagaimana tergantung ibunya. Maka ibu harus pinter, ya. Al umum madrasatun in andatan syubantan thayyibatan ghurra. Ibu itu madrasah sekolahan. Kalau kamu menyiapkan ibu berarti kamu menyiapkan generasi yang baik dan cemerlang. Ibu apik, pinter, mesti anaknya pinter-pinter. Ibu bodoh, ya belum tentu sih. Kalau Allah menghendaki itu dikasih gizi ketepaan. Gizinya ketepaan, tidak ada teori dari ibunya, tahu-tahu sukanya kacang, sukanya itu takdir Allah. Tapi secara akal, kalau ibu bodoh ya anaknya bodoh. Kemudian membanggakan anak, jangan bangga, syukur saja. Sombong diganti dengan syukur. Kalau sombong itu jelek, kalau syukur itu baik. Anakku gini-gini, alhamdulillah, nah itu syukur. Ya. Jadi bukan membanggakan secara menurut manusia, aku lah coba dianggap dikagumi, bukan. Itu jelek, itu akhlak madmumah tercela. Tapi bersyukur alhamdulillah bisa ini dan seterusnya. Ya Allah. Tadi Korun keluar dengan baju kebesarannya, dengan segala perhiasannya, pernik-perniknya, Masya Allah ya. Mungkin ada apa ini namanya, mahkota, emas, berlian, kertap-kertap gitu kan. Orang-orang jadi gitu, Masya Allah. Kenapa enggak aku, coba aku pengen itu. Ternyata orang yang punya ilmu gimana tanggapannya? Celaka kamu, ngapain seperti itu? Pahala dari Allah itu lebih baik daripada itu. Gitu kan, Masya Allah. Sawabullah, pahala Allah, khairul liman amana wa amila sholihan. Lebih baik bagi orang yang beriman dan amal soleh. Kenapa? Surga itu selama-lamanya triliun-yon tahun, nggak ada akhirnya, kebahagiaan yang tiada tara, nggak bisa dibeli dengan dunia seisinya, meskipun bumi sejagat raya jadi emas beli surga. Itu loh yang maha menyenangkan, bukan kesenangan dunia itu. Wa dan tidak bisa memperoleh bagi akhirat itu kecuali orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita melihat orang hidup mewah, maka bahasa Jawa ojo mengeng, jangan terpedaya, jangan tergiur. Karena pahala akhirat itu jauh lebih membahagiakan. Sholat tentrem pahala surga itu loh bahagia. Bukan ininya keroncong sekian, terkeropiak, tapi enggak sholat, bukan itu, Masya Allah. Seperti Allah ngasih pelajaran pada kita, carilah bahagia yang hakiki selama-lamanya, bukan bahagia yang semu sementara. Bagaimana enggak sementara, di dunia paling 60 tahun, 65, 68, ada 55 sudah berangkat duluan, cuman segitu kan. Tapi di alam barzah itu Nabi Adam sampai sekarang di alam barzah itu hanya sebentar. Hanya sebentar. Karena bandingannya adalah di akhirat yang tiada akhirnya. Itu yang kita cari bahagianya. Bahagia di alam barzah, bahagia di surga. Kalau sudah itu bahagia, dunianya menderita? Tidak. Karena kehidupan akhirat adalah, kehidupan dunia adalah contoh kehidupan akhirat. Pasti di dunia juga kasih bahagia oleh Allah. Carilah bahagia hakiki, bukan bahagia semu, gitu kan? Pesan Allah dalam ayat tadi. Sebelum dilanjut, ada yang bertanya? Monggo silakan Bu Vina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten sakderengipun Bu Nyai. Ini saya begitu mendengar nama Korun, ingat pertanyaan putri saya 5 tahun yang lalu. Dia pernah bekerja di satu bank konvensional, kemudian pulang-pulang itu cerita. Mik tak ceritani yo. Aku punya nasabah Korun yang menyamar, katanya begitu. Katanya dia tuh prioritas, Masya Allah, uangnya tuh bukan miliaran tapi puluhan, bahkan mungkin
sudah mendekati triliun mungkin. Karena ada di beberapa cabang itu dia punya jadi nasabah di sana. Kemudian setiap tahun kan pasti Nun Sewu nggih, setiap bank kan ada bunganya. Beliau bilang, anak saya pernah nanya, "Bah, gaya apa bah, Masya Allah bah, kayak anu nduk," katanya. Karena saking ini dengan anak saya waktu itu, iki kata gaya apa, tak gen budalno haji, umroh, para marbot di sekeliling masjid yang ada di sekitar situ. Saya enggak nyebut nama daerah dan namanya. Kemudian Masya Allah bah, Masya Allah gitu. Kemudian anak saya tanya, "Ngono iku diterima tami?" Ngaten. Masya Allah Dek, ilmuku gurung sampai di kono. Saya kok jadi ingat sekarang, saya tanyakan ke penjenengan. Yang jelas tentunya Allah kan akan melihat dari mana dan untuk apa harta itu. Nah ini supaya saya tidak penasaran, nanti kalau ketemu saya sampaikan, karena sampai sekarang saya belum jawab. Kita masih ya sama-sama mencari jawabannya. Ngaten, matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harta banyak, nomor satu pertanyaan, dari mana harta itu, halal apa haram? Nomor dua, dipakai apa harta itu? Apakah dipakai taat pada Allah, apa dipakai maksiat pada Allah? Sudahkah hanya harta dikeluarkan? Zakatnya dikeluarkan. Zakat itu kalau uang 1 miliar, zakatnya 25 juta. Ya, kalau 10 miliar berarti 255 juta. Sudahkah zakatnya itu dikeluarkan? Ya. Kemudian paling tidak ada 3 ini. Lalu nanti akan ada balasannya. Kalau harta itu diperoleh dari halal, ya halal. Kalau dipakai ibadah, dapat pahala. Tapi kalau dengan cara haram, ma haruma akhzuhu, haruma itauhu. Sesuatu yang haram mendapatkannya, haram juga memberikannya. Jadi kalau itu tidak halal, meskipun menghajikan orang 1000, ya tetap nggak ada apa-apanya, tetap haram. Karena memperolehnya dari haram. Tapi kalau memperolehnya halal, jangankan 1000, 1 aja sudah dapat 100% pahala haji yang dihajikan. Maka akan mendapatkan pahala yang melimpah. Kemudian dia sendiri menggunakan harta itu untuk taat pada Allah atau untuk maksiat pada Allah, durhaka pada Allah. Membiayai sesuatu yang di situ menentang Allah, lah itu sudah salahnya berlanjut. Nun sewu Mbak Afif, dari bunga uang simpenannya itu. Jadi bunga itu kalau beliau bilang, aku gak cukup sesen pun. Katanya dari bunganya yang uangnya bertumpuk-tumpuk itu tadi untuk itu. Mengatakan. Menurut Imam Qofal ya tentang bank itu ada sebuah kaidah fikih bunyi gini. Al-adatul muttaridatu fi nahiyatin tanzilu manzilata syarti. Adat kebiasaan yang tidak menimbulkan malapetaka, yang mendarah daging di suatu kawasan, maka menduduki kedudukan syarat. Ngerti ya? Aku naruh uang gak njaluk gak apa, terus kayak bungane. Itu kan menduduki kedudukan syarat. Aku pinjam kepada aku roh, iki tanggung modal iki bentahun benwulan aku bayar sak minut tambahin sak minut aku roh sama ridhonya. Menurut Imam Al-Qofal itu halal. Menurut yang lain enggak halal, ya boleh saja. Iya. Ada yang halal, tapi paling enggak ada yang sisi lain ada yang menjadikan itu benar tadi. Lalu bunga tadi untuk mengumrohkan, menghajikan orang, diterima apa enggak? Kalau Imam Qofali tadi diterima, karena itu dia tidak minta. Dan uang itu oleh bank diputar. Dia mendapatkan bagiannya. Itu kalau dalam syirkah, akad syirkah itu bisa masuk pada kirot, bisa masuk pada syirkah. Syirkah itu kerjasama, ya koperasi, apa itu syirkah kerjasama. Kirot itu marubadi, jadi dia dapat bagi hasil. Itu ada sisi benarnya dari situ. Tetapi tentang zakat tadi, jika tidak dizakatkan, maka masih ada yang haram dari harta itu, milik fakir miskin tidak dikeluarkan. Berarti bunganya berarti masih ada yang harta milik orang lain. Nah, sisi enggak benarnya itu masih ada. Maka dalam hal harta supaya berhati-hati. Ada yang paling baik dari harta itu apa?
Kalau punya harta banyak, sisihkan untuk yang Allah perintahkan padanya. Iya, untuk perjuangan agama Allah, bikin masjid, musola, pondok pesantren, panti asuhan, rumah tahfidz. Iya, apa aja, bikinlah itu jariah kita. Tetapi mana pengen orang yang suka dunia mengeluhkan itu, karena hidupnya untuk dunia, berarti bukan untuk akhirat tadi. Padahal hidup carilah bahagia yang selamanya. Ada pelajaran apa dari Korun? Yang pertama, Korun diberi karunia harta yang melimpah. Harta yang melimpah, tapi Korun berbuat zalim. Ya, Korun berbuat zalim. Tidak baik kepada kaumnya, sehingga kaumnya lalu mengatakan, jangan bangga kamu, Allah enggak suka dengan orang yang bangga. Kemudian masih pelajaran yang kedua, bahwa orang hidup itu tidak seperti Korun cari dunia hanya untuk dunia, tapi carilah bahagia akhirat. Kebutuhan dunia hanya sekedar memenuhi kebutuhan saja. Dunia hanya untuk memenuhi kebutuhan saja, bukan sebagai tujuan hidup bahagia dengan harta. Kemudian yang ketiga, Korun menganggap bahwa hasil dari kekayaan melimpahnya itu adalah dari kemampuan ilmunya. Dia lupa pada karunia Allah tentang ilmu. Maka di situ disadarkan dengan orang-orang dulu dibinasakan Allah karena sikapnya yang diberi karunia, lalu dia malah membanggakan diri, maka malah menganggap bahwa keberadanya dari dia sendiri. Masih ada satu ayat tadi ya. Fa khosafna bihi wa bidar ardh fa ma kana lahu min fi'ati yansurunahu min duni ma kana minal muntasirin. Ini ya Allah terakhir nih. Korun dan hartanya dan rumahnya dibenamkan, ambles masuk tertanam dalam bumi. Dan waktu itu tidak ada satu pun yang bisa membantu. Dan dia sendiri tidak bisa membantu dirinya. Tidak bisa membantu dan tidak bisa dibantu. Masuklah semua hartanya ke dalam bumi. Itu yang dibanggakan tadi. Ternyata Allah dihancur leburkan. Setinggi apapun orang sukses di dunia, kalau bukan akhirat, untuk akhirat, akhirnya pasti rugi besar. Apakah itu masuk ke dalam bumi? Apakah lalu jadi badannya sakit-sakitan, hartanya habis untuk berobat, masih juga belum sembuh? Lalu masih tumpuk-tumpuk hutang banyak misalnya, atau bisnya kolab jadi habis semua, atau anaknya yang jadi anak-anak yang durhaka dan lain sebagainya. Itu salah satu balasan dari Allah bagi orang yang membanggakan diri tanpa mengakui kekuasaan Allah pada dirinya. Ini dariku kok, gitu loh, Masya Allah. Nah, orang-orang yang cinta harta dapat pelajaran bahwa seindah semegah apapun akan musnah akhirnya. Apa yang tetap kekal? Pahala dari Allah bagi anak beriman. Cuman gitu gimana? Surga nggak bisa dibeli dengan apa? Mil'ul ardhaban, sepenuh bumi jadi emas. Walawif tadabi, untuk menebus dosa supaya bisa masuk neraka. Layyuk kebala, tidak diterima oleh Allah. Masya Allah. Jadi pelajaran yang kita peroleh adalah bahwa setinggi apapun orang sukses dunia, kalau hanya untuk dunia maka rugi besar. Karena apa? Kesenangannya dinikmati hanya selama beberapa tahun di dunia. Akhirnya menyesal selama-lamanya. Tetapi sayugyanya, kemegahan dunianya, kesuksesan dunianya dipakai untuk cari bahagia yang hakiki di akhirat. Itu maka harta kita dizakati, disodakohkan, dijariyahkan, diwakofkan, dititipkan pada orang-orang yang nanti bisa membawa dikembalikan di surga. Apa itu? Dititipkan di panti asuhan. Terus ya nanti kan
ketemu bahannya di surga. Iya, diberikan untuk jariyah dan sebagainya, Masya Allah. Jangan sampai hidup kita akhirnya menderita selamanya seperti pada kaya raya seperti Qarun. Alhamdulillah min zalik. Semoga manfaat kita dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.